Kau yang jamah setiap hati kami, termasuk aku Tuhan, Kau yang jamah hati aku dan semua anak-anak di sini supaya kami benar-benar bisa menjadi seorang hamba-Mu yang sejati. Kami percaya Tuhan semuanya akan terjadi di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suara saya jelas kan ya? Atau kecil? Jelas. Kencang ya? Aman, aman. Oke, teman-teman, hari ini kita mau masuk ke tema baru, tema iman. Hari ini judulnya doa orang beriman. Ini jadi penting banget ya, terutama buat kalau kita mau siapin tahun depan. Ya ini iman itu esensi banget ya. Nah, kita buka di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini ayat yang sebenarnya mungkin lumayan terkenal ya. Nah, jadi Rasul Paulus itu pas nulis surat ini, dia itu mendorong jemaat di kota Roma untuk memperkatakan iman mereka. Kenapa? Karena ini iman timbul dari pendengaran. Kalau kita ngomong kan kita dengar juga ya. Nah, itu sebabnya kita harus mengisi pikiran kita dan hati kita juga dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ya itu apa yang kita dengar itu bisa membangun membangun sesuatu di dalam nih. Nah, jadi jangan sampai iman kita itu timbul dari pendengaran akan hal-hal yang ngaco, hal-hal yang bukan firman Tuhan. Contohnya apa? Contohnya ya ajaran-ajaran yang nggak sesuai firman Tuhan misalnya, atau mungkin ya, ya pokoknya yang bukan firman Tuhan lah. Nah, jadi penting banget kita mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman kita ya dibangun lewat firman Tuhan itu. Nah, jadi kalau itu pentingnya kita baca Alkitab kali ya. Nah, saya selalu tekenin kita harus baca Alkitab, kita harus baca Alkitab. Dari kalau orang yang baru kenal Tuhan, itu yang paling basic menurut saya tuh baca Alkitab. Ya, karena doa kebanyakan orang doa itu nggak perlu diajarin biasanya. Ya, tapi baca Alkitab, terutama orang-orang yang mungkin nggak suka baca, nah itu perlu banget diajarin. Nah itu basic banget lah ya, dasar banget kita baca firman. Nah ini opening aja, tapi teman-teman harus tahu ya, iman kita itu dipengaruhi banget sama pendengaran ya. Pendengarannya makanya harus pendengaran yang benar, ke arah yang benar yaitu firman Tuhan. Nah, definisi iman sendiri apa sih? Nah, ternyata Alkitab kasih kita definisi yang sangat jelas ya. Jelas banget kenapa pakai kata adalah ya. Iman adalah menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi kalau teman-teman bilang iman tuh apa sih? Teman-teman cuma jawab ya iman tuh kepercayaan doang lah. Ya, udah itu sebenarnya nggak salah sih ya, tapi kurang tepat aja karena Alkitab ternyata kasih definisi yang sangat jelas, satu kalimat nih ya definisinya ya. Nah, ini definisi iman yang sejati itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, mungkin ini masih kayak definisi yang apa ngomongnya teoritis banget gitu ya. Nah, puji Tuhan di Indonesia kita mengenal bukan mengenal, kita punya terjemahan namanya Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, ini bagus banget terjemahannya ya. Saya agak menyesal saya nggak baca versi yang ini dari dulu. Nah, menurut Bahasa Indonesia Masa Kini, Alkitab, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Nah, menarik ya. Yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian, ada kepastian di situ ya, akan hal-hal yang tidak dilihat. Nah, ini susah banget ya, mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat atau mungkin ya belum dilihat lah gitu. Nah, lanjut ke ayat 2. Karena beriman, maka orang-orang zaman lampau disenangi oleh Allah. Oh, ternyata Allah kita itu senang sama orang-orang beriman. Oh, menarik ya. Nah, karena beriman, maka kita mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh sabda Allah, firman Tuhan. Jadi apa yang dapat dilihat terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Nah, itu yang terakhir menarik banget ya. Apa yang dapat dilihat terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Nah, makanya kita penting banget kita punya visi yang dari Tuhan tapi ya, bukan visi kita sendiri ya. Kalau kita punya visi yang dari Tuhan, walaupun kita belum lihat, ya kita nanti akan melihat gitu ya. Kayak sih ada satu lagu, kalau teman-teman tahu, dinyanyiin oleh Siska, bagus banget ya, percaya dan melihat. Jadi percaya dulu. Nah, nanti kalau kita udah percaya, nanti kita akan lihat. Ya, kenapa? Karena apa yang dapat dilihat terjadi
dari apa yang tidak dapat dilihat. Kita harus punya visinya dulu nih. Nah, maka orang tanpa visi biasanya hidupnya nggak akan kemana-mana. Biasanya ya, biasanya. Nah, kayak misalnya siapa, Yusuf misalnya gitu ya. Dia punya visi. Ya mungkin berapa tahun, berbelas-belas tahun gitu ya. Dia nggak melihat apa yang dia lihat sebelumnya. Ya, tapi ya ujung-ujungnya dia pasti akan lihat. Nah, makanya percaya dulu, nanti kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, kenapa kita harus percaya? Misalnya, kalau teman-teman mungkin di sini yang misalnya siapa ya? Misalnya yang wanita lah ya. Mungkin wanita-wanita di sini yang masih single udah punya penglihatan gitu ya. Punya penglihatan suatu saat dia akan berjalan dengan musik teng teng tereng teng teng tereng. Nah, udah punya penglihatan gitu. Oh, saya akan berjalan dengan diiringi musik itu. Ya, sama cowoknya siapa ya belum tahu lah, mukanya masih buram gitu ya. Nah, tapi ya percaya dulu aja gitu, percaya dulu aja. Nanti kita akan melihat kok. Dan itu juga nggak salah asalkan kita percayanya dapat visi yang dari Tuhan. Nah, kalau dapat visi yang dari Tuhan, walaupun kita belum lihat, pasti nanti kita lihat. Kenapa kita bisa percaya gitu ya? Kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan, kenapa bisa kita percaya sama Tuhan? Padahal mungkin ya penglihatan yang kita lihat itu mungkin ya mustahil banget lah. Ya, nggak mungkin kejadian deh, mau gimana pun caranya nggak mungkin lah gitu ya. Kenapa kita masih harus beriman walaupun kita kelihatannya kondisi-kondisi kita sekarang itu mungkin nggak menunjukkan kita bisa mengalami itu. Karena, nah ini bagus banget ya, terjemahan The Message, Efesus 3 ayat 20, God can do anything you know, nah ada kata you know-nya ya. Nah bahasa Indonesia gimana, jadi kira-kira Tuhan tuh bisa lakuin apapun, tahu nggak sih? Nah kayak begitulah, you know. Nah ini kita harus ngomong sama diri kita nih, God can do anything you know, ngomong ke diri. Saya suka ngomong ke diri saya sendiri ya. Andreas, God can do anything, you know. Nah, jadi kalau kita ragu sama janji Tuhan, mulai perkatakan ini sama diri kita sendiri ya, ke jiwa kita sendiri. Dan itu nggak sesuatu yang apa namanya. Kita ngomong sama diri sendiri tuh waras kok ya. Kenapa? Karena pemazmur aja ngomong sama dirinya sendiri. Mau bukti, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, dia ngomong sama jiwanya sendiri kan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu Mazmur 103 ya. Nah, jadi pemazmur aja ngajak ngomong hai jiwaku gitu ya, ngomong ke jiwanya sendiri, nggak apa-apa kita ngomong ke diri sendiri asalkan yang benar ya. Nah, ngomong ke diri kita sendiri, sebut namamu Andreas, God can do anything you know, nah, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams, lebih jauh dibandingkan apa yang kau dapat bayangkan atau apa yang dapat kau kira atau kau minta di dalam mimpimu yang paling liar. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. Dia nggak melakukannya dengan apa ngomongnya ini ya, memaksa kita, ya kira-kira gitu ya terjemahan Indonesianya, tapi dengan bekerja di dalam kita. Ya. Rohnya sangat dalam dan sangat lembut di dalam kita. Nah ini teman-teman, kita nggak perlu ragu kalau kita dapat visi dari Tuhan. Mungkin kondisi sekarang juga mungkin kayak kesana mustahil untuk kita bisa dapat visi yang dari Tuhan itu terjadi. Kenapa? Karena ya ini, God can do anything you know. Ya, ada kata you know ya, bagus banget ya itu ya. Menarik banget kata you know-nya itu. Ya, tahu nggak sih, Tuhan tuh bisa lakuin apapun. Nah, makanya kita bisa beriman karena sama Tuhan kita, karena Tuhan kita nggak kenal kata mustahil. Ya. Penyakit apapun bisa disembuhin, masalah seberat apapun bisa ditanganin. Ya, Tuhan kita benar-benar nggak kenal kata mustahil. Ya, jadi ketika kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita yakin ini dari Tuhan, tapi belum kejadian juga. Ngomong ke diri kita, God can do anything you know. Nah, nanti saatnya tiba, apa yang dapat dilihat terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat tadi. Ya, apa yang belum kita lihat, nanti akan kita lihat pastinya. Ya. Dan ayat 2 tadi ya, karena orang-orang zaman lampau disenangi oleh Allah. Ya. Tuhan kita senang kalau kita beriman sama dia. Beriman sama dia ya, jangan beriman sama yang lain ya. Nah, jadi iman itu definisinya apa sih? Definisi tadi ya sebenarnya ya di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu disebut pistis. Ya, itu ada huruf Yunaninya, saya tambahin di situ. Ya, huruf Yunani. Kenapa harus ada saya tambahin huruf Yunani di situ di sebelah kata pistis? Itu ada huruf Yunani di sebelah kanannya. Kenapa saya harus tambahin itu?
Ya biar kelihatan pinter aja. Sebenarnya nggak ada faedah sih. Tapi ya itu intinya baca Pistis lah. Oke. Artinya adalah persuasi, yaitu kepercayaan, keyakinan moral, kebenaran agama, atau kebenaran Tuhan atau guru agama, terutama mengandalkan Kristus untuk keselamatan, abstrak keteguhan dalam profesi tersebut, dengan perluasan sistem kebenaran agama, Injil itu sendiri, jaminan, kepercayaan, iman, kesetiaan. Yang kedua, keyakinan akan kebenaran apapun, kepercayaan, atau dalam perjanjian baru, keyakinan atau kepercayaan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan hal-hal ilahi, umumnya dengan gagasan kepercayaan dan semangat suci yang lahir dari iman. Nah, tapi sebenarnya ya, kalau mau disimpulkan dengan satu kalimat, gampangnya, definisi iman, kata pistis ini adalah percaya kepada seseorang berdasarkan hubungan yang terjalin. Nah, itu saya garis bawahi banget ya, hubungan yang terjalin. Nah, semakin kita punya hubungan yang terjalin, kita akan lebih gampang percaya sama orang itu. Nah, kalau kita susah percaya, berarti bisa dikatakan ya itu hubungannya belum terlalu terjalin. Ya, kalau teman-teman yang udah pernah bangun hubungan, ngerti lah pasti ini. Ya, saya juga yang ngalamin, benar-benar harus belajar percaya ya, walaupun kadang-kadang susah juga untuk mau percaya, tapi belajarlah percaya. Ya, belajarlah percaya. Ini nggak cuma ngomongin tentang hubungan ngomongin hubungan romantis ya. Hubungan sama teman, hubungan sama kawan sekerja, hubungan sama siapapun itulah. Itu kita butuh kepercayaan ya, dalam sebuah hubungan butuh kepercayaan dan itu butuh hubungan ya. Jadi semakin kita punya hubungan sama Tuhan, nah kita semakin kenal juga kan mestinya, semakin kita kenal Tuhan, kita semakin punya hubungan sama Tuhan, kita udah makin tahu God can do anything, you know. Nah, kita akan semakin percaya sama Tuhan karena kita tahu ya, kita punya hubungan sama Tuhan yang nggak kenal kata mustahil. Pasti kita bisa percaya sama dia ketika kita punya hubungan yang dekat sama dia. Nah, itu jadi definisi iman kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi kan hari ini temanya tentang doa orang beriman. Nah, bagaimana cara kita berdoa yang benar sebagai orang beriman jadinya? Nah, kita buka di Lukas 18 ayat 1-8. Nah, saya bacain aja. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, jadi ada hakim, ya dia nggak takut sama Tuhan dan tidak menghormati siapa seorang pun. Ya mungkin orang ateis lah, gampangnya begitulah. Ya, orang ateis yang nggak punya hormat sama siapapun. Jadi ya nyebelin lah gitu ya intinya ya. Kalau nggak menghormati siapapun berarti nyebelin gitu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Nah, jadi janda dicuekin. Janda minta tolong ke hakim itu tapi dicuekin. Ya. Nah, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun, ini hakimnya ya, hakim berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, jadi daripada dia keganggu terus, janda datengin dia terus, ya udah dikabulin aja lah. Nah, kira-kira begitu. Nah, kata Tuhan, kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, di sini masih ada kata lalim. Nah, jadi ini Tuhan Yesus tetap bilang hakimnya nggak benar. Ya, hakimnya nggak benar. Karena kenapa? Dia nggak takut akan Tuhan dan dia nggak menghormati siapapun. Ya, salah. Ya, itu bukan seseorang yang perlu kita teladani jadinya. Nah, di sini, ini namanya, saya lupa sebutannya apa, tapi ini jenis perumpamaan di mana dibandingkan hal yang sangat kontras. Ya, Tuhan membandingkan hal yang kontras. Ini ada orang seburuk ini nih. Nah, dia kasih contoh orang hakim yang seburuk ini, tapi Tuhan kasih kontrasnya, yaitu tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ya, jadi hakim yang lalim itu dikontraskan sama Allah yang pasti ya maha baik. Ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Nah, siang malam, ada kata siang malam, artinya konsisten. Ya, artinya konsisten. Konsisten berseru kepada
Allah ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam konsisten berseru kepada Allah? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jawabannya, ya enggak. Ya, Tuhan nggak mungkin ngulur-ngulur waktu. Waktunya selalu tepat. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Jadi, tadi ya kita lihat ya, Tuhan Yesus bandingin, kontras banget, hakim yang benar-benar parah, yang nggak takut akan Tuhan, yang nggak menghormati siapapun, ya, yang begitu aja, yang separah itu aja, dia tuh kabulin janda ini, kabulin permintaan janda ini. Apalagi Tuhan, kalau kita konsisten minta ke dia, ya, siang malam kita berseru pada dia, nggak mungkin Tuhan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong kita. Nah, tetapi apakah Tuhan akan mendapati iman kita justru? Nah, tapi di sini harus hati-hati ya teman-teman. Nah, ini Tuhan Yesus ngajarin kita untuk berdoa secara tidak jemu-jemu, yaitu judulnya tadi ya. Mana tadi? Ini, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, Tuhan memang ngajarin di sini perumpamaan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi kok aku doa tidak jemu-jemu, tapi nggak kekabul juga sih Kak? Apa yang salah? Nah, di sini kita harus hati-hati teman-teman. Ya, mungkin benar ya, konsisten itu kuncinya ya, siang malam kita berseru. Ya, ini ya, kata siang malam ini mungkin nunjukin kita konsisten. Tapi kalau kita konsisten yang ngaco, tahu konsisten yang ngaco, contoh ya, saya pernah dengar pendeta zaman belum dia tobat ya, zaman sebelum pendeta ini tobat, dia doa kayak gimana tahu? Tuhan, aku jatuh cinta sama wanita itu, tapi dia udah punya suami Tuhan. Tolong Tuhan, biarkan dia cerai sama suaminya ya. Biarkan dia cerai sama suami supaya dia bisa nikah sama aku. Nah itu kalau mau doa konsisten apapun, ya aduh please lah ya, nggak mungkin Tuhan akan kabulin doa-doa kayak gitu. Atau pernah juga ada pendeta yang dulunya seks bebas, doanya kayak gimana tahu? Tuhan, abis ini aku mau tidur sama cewek ini. Tolong Tuhan, lindungi supaya nggak ada yang hamil. Nah, kayak begitu doanya. Nah, itu kan doa-doa yang ngaco gitu ya. Doa-doa yang ngaco. Itu mau konsisten kayak apapun, ya kalau nggak dikabulin ya ngerti lah teman-teman mestinya ya. Nah, kuncinya apa? Kunci kita kalau mau doa konsisten, yang benar-benar efektif, yang benar-benar nggak mungkin nggak dikabulin, kuncinya apa sih? Kuncinya kalau kita mau sebagai orang beriman berdoa, doa dengan iman, ya selain konsisten, yang pastinya perlu kita tahu adalah ini. Yohanes 15 ayat 7. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang yang menghafal ayat ini cuma dari sini nih. Cuma dari mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ngaco gitu ya. Nggak mungkin. Misalnya kita minta apa? Minta, Tuhan tolong bunuh dia Tuhan. Dia harus mati. Nah itu ya nggak mungkin kita dikabulin kayak hal-hal kayak gitu ya. Nah, jangan dipotong ayat ini. Kita harus baca dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Nya Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Ya, jikalau kita tinggal dalam Tuhan Yesus dan firman Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Baru minta. Ya, jangan minta dulu, baru nanti kita tinggal dalam Tuhan Yesus kebalik. Ya, ayatnya nggak ngomong kayak gitu. Nah, tinggal dulu dalam Tuhan Yesus, firman-Nya terus bergema dalam diri kita, baru kita minta apa aja pasti kita akan terima. Nah itu kuncinya. Kunci kita kalau mau doa yang efektif, doa sebagai orang beriman yang benar-benar nggak mungkin nggak dikabulin gitu ya. Pasti dikabulin. Kenapa? Karena kita tinggal dalam Tuhan. Nah kenapa kita kalau tinggal di dalam Tuhan, kita doanya tuh nggak mungkin nggak dikabulin. Nih saya kasih perumpamaan ya teman-teman ya. Ada seorang papa ya, ayah. Ada seorang ayah. Dia itu beliin anaknya sepeda, tapi dia sembunyiin buat kado ulang tahun gitu ya. Buat kado ulang tahun anaknya dia beliin sepeda, tapi dia sembunyiin di gudang supaya anaknya nggak tahu. Nah, sebelum hari ulang tahun anaknya, si papa ini dia ngomong ke anaknya, nak, kamu ulang tahun mau kado apa nak? Nah, anaknya bilang, apa ya pak ya, aku juga bingung pak. Tapi itu baru ada HP, baru launching sih pak. Kayaknya keren tuh pak. Ya walaupun HP aku sekarang juga masih bisa dipakai sih. Tapi ya aku minta itu aja deh pak, kayak keren tuh pak HP-nya.
Nah, terus papanya bilang, "Nak, HP itu emang bagus. Cuma papa tahu yang kamu butuh apa. Kamu tuh sebenarnya lebih butuh sepeda. Kenapa? Karena kamu pulang pergi sekolah itu jalan kaki. Ya, kalau jalan kaki, kamu tuh makan waktu lumayan dan kamu pakai tenaganya juga lumayan. Nah, tapi kalau kamu punya sepeda, kamu bisa hemat waktu, pasti lebih cepat sepeda dibandingkan jalan kaki lah ya. Dan kamu bisa hemat tenaga. Jadi kalau menurut papa, kamu tuh lebih butuh sepeda dibandingkan kamu punya HP yang baru launching itu." Terus anaknya bilang, "Oh iya, bener juga ya Pak ya, aku lebih butuh sepeda ya. Ya udah deh Pak, buat kado ulang tahun aku minta sepeda aja deh." Nah, kayak gitu. Tapi kan sebelum anak itu diajak ngomong itu, papanya udah beliin duluan sepedanya. Nah, nggak mungkin nggak dikabulin dong sama papanya setelah diminta gitu. Tapi intinya apa? Intinya adalah ketika kita tinggal dalam Tuhan Yesus, mestinya kehendaknya Tuhan tuh jadi kehendaknya kita. Ya, bukan kehendaknya kita jadi kehendak Tuhan. Itu ngaco ya kalau kayak gitu ya. Ketika kehendaknya Tuhan jadi kehendaknya kita, firman Tuhan tinggal dalam kita, jadi kehendaknya Tuhan adalah kehendak kita. Ya kita minta apapun nggak mungkin nggak dikabulin karena yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya gimana mungkin kalau sesuai kehendak Tuhan, Tuhan nggak kabulin gitu. Aneh dong. Ya jadi kunci kita mau doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan, ya pasti dikabulkan adalah kita punya hubungan sama Tuhan. Kita tinggal dalam Tuhan sampai kehendaknya Dia, jadi kehendaknya kita. Nah, saya belajar ya karena saya selalu tekenin, oh kita harus punya hubungan sama Roh Kudus, kita harus punya hubungan sama Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, kita harus connect sama Roh Kudus. Saya belajar loh ya. Ini ada satu hamba Tuhan yang ngajarin, teman-teman mau percaya silahkan, nggak mau percaya juga silahkan ya. Saya sih percaya. Eh, Dia ngajarin kalau mau doa tanya Roh Kudus. Lucu ya. Tanya Roh Kudus, Tuhan, aku minta apa ya? Roh Kudus, aku minta apa ya? Nah, jadi biarkan Roh Kudus dia merekomendasikan permintaan kita. Jadi permintaan kita nggak sesuai dengan daging kita, tapi benar-benar sesuai dengan maunya Roh Kudus. Nah, kalau kita minta sesuai dengan rekomendasi Roh Kudus, mana mungkin nggak dikabulin? Iya nggak sih? Nangkep ya teman-teman ya. Kalau kita minta sesuai dengan rekomendasi ya Roh Kudus rekomendasi kamu minta apa misalnya? Kamu minta kecerdasan supaya kamu bisa jadi berkat di bidang ini misalnya. Roh Kudus ngomong gitu ke kita, ya minta, pasti dikabulin. Ya, pasti dikabulin, nggak mungkin nggak dikabulin. Nah, jadi intinya kalau kita mau berdoa sebagai orang beriman yang nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti dikabulkan. Kuncinya ini, ayat ini. Tinggal dalam Tuhan, firman-Nya tinggal dalam kita, sampai kehendaknya jadi kehendak kita, baru kita minta apa aja. Kayak bapak sama anak tadi, anaknya minta sepeda, yaitu berdasarkan rekomendasi papanya. Karena papanya tahu yang terbaik buat anaknya. Nah, kayak gitu teman-teman konsepnya. Ya, semoga teman-teman bisa ya mulai praktekkan itu. Saya pun lagi mempraktekkan itu dalam hidup saya. Banyak hal-hal yang belum saya lihat sebenarnya jujur aja. Dan saya masih bergumul bahkan akhir-akhir ini. Tapi ini makanya negur saya juga ya hari ini. Walaupun saya ngomong. Tapi ini negur saya juga itu. Ya, kita harus bisa percaya apa yang belum kita lihat. Asalkan dari Tuhan ya. Kalau yang kita lihat itu dari Tuhan, walaupun kita belum lihat sekarang, pasti kita akan lihat. Kuncinya adalah tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Nah, tapi aku udah tinggal dalam Tuhan, firman udah tinggal dalam aku udah minta sesuai dengan maunya Tuhan, tapi belum kejadian. Gimana dong? Nah, balik lagi ke sini. Konsisten. Ya. Siang malam berseru kepada Allah. Ya, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dia nggak mungkin mengulur-ulur waktu sebelum dia menolong kita. Oke? Nah, terus apa penghalangnya? Penghalang doa kita, kadang-kadang kita suka, bukan doa gitu, sorry. Penghalang yang membuat iman kita kadang-kadang suka, apa ngomongnya, rontok gitu ya. Apa yang membuat iman kita suka rontok? Nah, di sini ada kisah yang bagus banget. Ya, Markus 9 ayat 15 sampai 29. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka?
Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Nah, menarik ya teman-teman, tadi kita lihat di sini. Tahu nggak sih kenapa yang namanya roh jahat kalau rasukin orang, dia tuh suka kayak begini nih. Digoncang-goncangnya, terpelanting ke tanah, terguling-guling, ya, atau bahkan diseret ke dalam api, ke dalam air untuk membinasakannya. Kenapa? Roh jahat tuh suka begitu kalau rasukin orang. Nah, bayangin ya, misalnya teman-teman di sebelah teman-teman ada orang itu kerasukan setan, tapi dia ya diem-diem aja. Itu kan nggak mungkin nakutin, ya nggak sih? Apa menakutkan? Ya mau kerasukan mau nggak, dia diem-diem aja. Nggak mungkin kita takut lihat dia. Nah, tapi kalau anaknya tuh digoncang-goncang, terpelanting ke tanah, terguling-guling, wow gitu ya, gitu. Kita panca indera penglihatan kita kan akan terpengaruh ya. Kita lihat, waduh, 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 waduh. Nah, bisa kita kan begitu kalau lihat orang kerasukan setan yang bermanifestasi kayak gitu ya. Nah, makanya setan demen banget membuat kita itu lewat nakut-nakutin kita begitu. Kenapa? Karena iman kita nanti akan terpengaruh ya. Jadi kita takut, kita imannya jadi mengecil, segala macam gitulah. Nah, di sini, di sini ayah anak ini, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, ini kan kayak sebenarnya meragukan, ya nggak sih? Tuhan, kalau kau bisa buat sesuatu, tolong kami dong. Nah, itu kan kayak meragukan. Mestinya dia tahu Tuhan gak bisa, Tuhan tuh bisa melakukan apapun. Ya, kalau dia tahu Tuhan bisa lakukan apapun, mestinya dia nggak perlu ngomong jika engkau dapat berbuat sesuatu. Nah, itu kan kayak meragukan. Nah, makanya Tuhan Yesus protes ya. "Katamu jika engkau dapat, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Nah, segera anak-anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, di sini teman-teman ada kata menarik ya. Kalimat ini menarik banget. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, jadi kesimpulannya ini orang nih apa nih? Dia percaya atau dia tidak percaya? Karena ini di dia ngomong percaya tapi tiba-tiba setelahnya dia langsung ngomong dia tidak percaya. Jadi yang mana? Nah, jawabannya adalah dia dua-duanya. Dia dua-duanya. Dia percaya tapi dia juga nggak percaya.
Emang bisa kayak gitu? Bisa. Ya, ini sama kayak kita lagi tarik tambang, teman-teman. Tarik tambang ya. Tarik tambang, pernah lihat kan? Tarik tambang. Ada satu sisi ada tali. Nah, mereka saling tarik-tarikan tuh. Nah, kubu yang pertama itu kubu percaya, kubu yang kedua itu tidak percaya. Nah, mereka tarik tambang. Siapa yang menang? Nah, siapa yang lebih kuat pastinya? Nah, apakah kepercayaan kita lebih kuat dibandingkan ketidakpercayaan kita? Nah, ini makanya penting banget kita belajar mengeraskan hati. Lah, ini kok malah diajarin mengeraskan hati, sesat nih ya. Oh enggak. Ya, mengeraskan hati jangan dianggap itu sebagai hal yang negatif. Tergantung. Ya, tergantung. Mengeraskan hati itu enggak selalu negatif. Ya. Kenapa kata mengeraskan hati selalu dikenal negatif? Karena ya kita bacanya cuma kitab Keluaran doang. Di kitab Keluaran yaitu Firaun sama Musa gitu ya. Firaun itu mengeraskan hati terus sama Tuhan. Salah nggak ya? Salah, jelas. Ya, salah, jelas. Nah, tapi prinsipnya adalah ketika kita mengeraskan hati ke seseorang, kita pasti akan melembutkan hati ke yang lain. Nah, jadi Firaun ini mengeraskan hati ke Tuhan, tapi dia melembutkan hatinya kepada kepercayaannya sendiri. Nah, gimana kalau kita balik? Ya, kita mengeraskan hati kepada iblis, kita mengeraskan hati kita kepada kedagingan kita, tapi kita melembutkan hati kepada Tuhan. Salah nggak mengeraskan hati? Ya nggak salah. Yang salah itu adalah kita mengeraskan hati kita ke Tuhan. Nah, tapi ketika kita mengeraskan hati kita kepada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kepada iblis, oh silahkan, keraskanlah hati sekeras-kerasnya sama yang bukan Tuhan. Ya, tapi ingat, jangan pernah mengeraskan hati ke Tuhan. Ya, jangan pernah mengeraskan hati ke Tuhan, tapi keraskan hati kita kepada yang bukan Tuhan. Ya, itu baru iman kita bisa tumbuh di situ. Ketika kita mengeraskan hati yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, apa ya? Contoh, ada dokter bilang, kamu kena penyakit yang gak bisa disembuhin sama siapapun. Oh, keraskan hati kita, tapi jangan ngomong ke dokter ya, itu gak sopan juga ya. Ya, tapi dalam hati kita bilang, oh iblis, sorry, God can do anything you know. Nah, balik lagi ya, God can do anything you know. Gak ada penyakit yang gak bisa disembuhin Tuhan. Sorry, aku mau mengeraskan hati aku kepadamu, iblis. Ya, aku percaya kepada Tuhan. Ya, nah itu. Boleh nggak jadi mengeraskan hati kita kepada iblis? Ya boleh banget ya. Lakuin itu. Jangan nggak dilakuin malah. Tapi jangan pernah lakuin mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Ya, yang nggak sesuai firman Tuhan, keraskan hati kita sekeras-kerasnya. Nah ini di sini. Poinnya di sini. Kalau kita mau beriman, ya kita mau berdoa sebagai orang beriman yang penuh dengan iman, keraskan hati kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan, ya pasti kita akan mengeraskan hati kepada yang tidak sesuai firman Tuhan. Kenapa firmannya di dalam kita? Ya, yang nggak sesuai firman, sorry, aku tolak. Singkirin dulu. Nah, aku mau percaya sama Tuhan. Aku lembutkan hatiku ke Tuhan dan aku mengeraskan hatiku kepada yang bukan Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, jadi itu pentingnya mengeraskan hati kita kepada yang bukan Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, penutup, ini mungkin kisah yang jarang dibahas mungkin ya. Nah, tapi di kisah Para Rasul 27 ini ada satu kisah kesukaan saya juga sebenarnya. Di sini Paulus lagi mau ditransfer gitu ya sebagai tahanan penjara. Dia mau ditransfer ke tempat lain dengan menggunakan kapal, tapi kapalnya itu terjebak badai lah intinya, terjebak badai dan dia terombang-ambing di lautan. Nah, pas dia terombang-ambing ke lautan itu, pas dia terombang-ambing di lautan itu, nah, dia dapetin penglihatan. Paulus dapetin penglihatan. Tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendampakkan kapal ini di salah satu pulau.
Nah, jadi Paulus dapetin semua, ya, semua, bukan beberapa orang, bukan orang-orang tertentu saja, tapi semua orang yang ada bersama-sama dengan Paulus di kapal itu akan selamat. Ya, jadi semua orang tanpa terkecuali di kapal itu yang bersama-sama dengan Paulus itu pasti selamat. Nah, ini karena Paulus di sini dia lagi ditahan sebagai tahanan. Nah, itu satu satu kapal itu isinya ya kalau nggak perwira ya itu isinya tahanan semua. Nah, kalau teman-teman baca di ending Rasul kisah para Rasul 27, di endingnya adalah akhirnya mereka berhasil mendamparkan pulau, tetapi mereka melanggar busung pasir dan berkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Nah, kenapa para prajurit mau membunuh tahanan-tahanan ini? Karena kalau ada yang lari, ya kalau tahanan ada yang lari, hukuman yang mestinya dijatuhin ke tahanan itu dilimpahin ke prajurit yang bertanggung jawab. Ya, jadi misalnya tahanan ini masih dihukum mati nih, tapi dia kabur. Nah, prajurit yang menahan tahanan itu, dia akan dihukum mati sebagai ganti tahanan itu. Hukumannya dilimpahin ke yang jagain. Dia harus tanggung jawab. Nah, dia jadi prajurit-prajurit daripada ada yang kabur dan dia kena hukuman, udah bunuh aja deh tahanan-tahanannya. Nah, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Ya, ketua prajuritnya, komandannya gitu ya, komandannya ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka. Ya, ada kata menggagalkan maksud mereka. Dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Wah, mereka semua selamat ya. Kata semua tuh ada. Ini sama kan? Sama kayak yang dapat ini. Dia dapat penglihatan dari malaikat. Semua orang yang ada di kapal ini pasti selamat. Karena Paulus. Nah, sebenarnya hampir nggak selamat loh ya. Karena mau dibunuh kan. Mau dibunuh sama prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit mau bunuh. Nah, tapi digagalkan sama komandannya. Ya, digagalkan sama komandannya dan akhirnya semua terjadi seperti yang Paulus lihat dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita dapetin sesuatu yang dari Tuhan, percayalah, ya, walaupun nanti ada kuasa-kuasa yang ingin membatalkan gitu ya, membatalkan maksud Tuhan, kayak prajurit-prajurit ini kan sebenarnya kalau mereka berhasil bunuh tahanan-tahanan ini, yang Paulus dapetin dari malaikat nggak akan terjadi. Nah, tapi Tuhan pakai orang yang tidak kenal Tuhan loh ya. Perwira ini nggak kenal Tuhan nih. Ya, perwira ini bukan pengikut Tuhan. Tapi justru dia dipakai Tuhan secara nggak langsung untuk menggagalkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Paulus dapat. Jadi ketika kita dapetin sesuatu dari Tuhan, dan itu emang dari Tuhan, itu pasti kejadian apapun yang terjadi, apapun yang datang dari luar sana, itu pasti terjadi. Ya. Jadi kalau kita mau rekap teman-teman, kalau kita mau hidup sebagai orang beriman, bangun hubungan sama Tuhan. Ya, tadi ya, percaya kepada seseorang, ya definisi iman itu percaya kepada seseorang berdasarkan hubungan yang terjalin. Bangun hubungan sama Tuhan. Dan kita akan tahu nanti, semakin nyadar dan semakin yakin dan semakin tahu. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa kita tahu. God can do anything, you know. Ya, Tuhan bisa melakukan apapun. Tahu nggak sih? Dan kita perlu konsisten. Ya konsistennya juga jangan sampai salah. Konsistennya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tinggal dulu dalam Tuhan. Ya, dan firman-Nya tinggal dalam kita. Sampai akhirnya kehendaknya Tuhan jadi kehendak kita. Bukan kehendak kita yang jadi kehendak Tuhan. Enggak. Kehendak Tuhan jadi kehendak kita. Dan makanya kalau kehendak Tuhan jadi kehendak kita minta apapun nggak mungkin nggak dikabulin. Pasti dikabulin. Karena yang kita minta sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bangun hubungan sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan, firman-Nya tinggal dalam kita, dan minta apapun pasti dikabulin. Pasti kita akan terima. Ya. Dan walaupun kita belum melihat
sama kayak Paulus, dia udah dapetin. Dan mungkin ya saya mungkin bisa bayangin Paulus misalnya gimana ya jadi Paulus ya, tiba-tiba pasti udah dapetin semua orang selamat, prajurit-prajurit malah keluarin pedangnya gitu ya. Wah, kita harus bunuh tahanan-tahanan ini. Mungkin Paulus juga, duh, kok malah mau dibunuh gitu. Pasti kan semua orang selamat. Tapi kita lihat Paulus nggak protes dan dia kayak percaya-percaya aja gitu kan. Jadi sangat yakin Tuhan pasti akan eh, menyelamatkan semua orang di kapal itu. Ya, entah caranya gimana pun. Dan akhirnya Tuhan pakai perwira ini yang tidak kenal Tuhan lagi ya. Apapun bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Nah, jadi teman-teman semoga uh, teman-teman hari ini bisa dapat sesuatu dan teman praktekin jadi orang yang semakin beriman, jadi orang yang semakin imannya teguh, otot imannya semakin kuat. Nah, itu butuh proses yang kita dilatih Tuhan. Mungkin kita sekarang ini lagi melihat hal-hal yang kelihatannya mustahil, nggak mungkin lah itu kejadian, mustahil banget. Ya percayalah, God can do anything, you know. Nah, God can do anything, you know. Percayalah teman-teman, Tuhan kita bisa lakuin apapun dan kita cuma perlu tinggal dalam Dia. Kehendaknya jadi kehendak kita dan itu pasti kita minta apapun terjadi. Ya, saya juga lagi belajar dan saya juga harap teman-teman juga belajar ya. Dan kita akan lihat ketika kita ini mumpung akhir tahun juga mau menepas doa. Tuhan, tahun 2023 kau mau aku lakuin apa? Apa visi yang dari engkau buat tahun 2023 di hidup aku? Dapetin itu. Dapetin itu dari Tuhan. Jangan pernah berjalan tanpa visi. Ya, masih mending kalau kita cari visi Tuhan tapi nggak dapet dibandingkan nggak dapet dan nggak nyari lagi. Nah, itu lebih parah ya. Cari dulu mau dapat atau enggak pasti dapat sih ya, nggak mungkin nggak dapat. Ya, cari dulu visi dari Tuhan. Apa? Ya, jangan jadi orang yang nggak punya mimpi, mimpian dari Tuhan ya. Jangan jadi orang yang nggak punya visi dari Tuhan. Jangan jadi orang yang nggak punya mimpi dari Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Selalu cari kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita emang nempel sama Tuhan, kalau kita lengket sama Tuhan, pasti dapat. Ya, ya mungkin nggak dalam satu malam. Ya, proses. Ya, kita percaya. Ya, iman tadi definisi kita percaya karena kita punya hubungan yang terjalin sama Tuhan. Ya, so teman-teman, jalin hubungan sama Tuhan, dapetin visi dari Tuhan, dan jadiin kehendak Tuhan sebagai kehendak kita, tinggal dalam Dia dan firman dalam kita, dan pasti kita akan dapetin semua apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana kami bisa tetap teguh dalam iman, ya, iman yang benar, iman yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan percaya kepada yang bukan firman Tuhan, bukan percaya yang apapun yang bukan dari Engkau Tuhan, tapi kami mau percaya firman-Mu, dan kami mau percaya apa yang Kau berikan kepada hidup kami Tuhan, visi-visi. Kalau ada di antara kami yang belum menerima visi dari Engkau, tunjukkan Tuhan, bagaimana caranya kami juga nggak tahu, Kau yang tunjukkan, entah itu lewat penglihatan, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat suara, atau apapun itu Tuhan, tunjukkan kepada kami vision dari Engkau Tuhan. Ya, biarkan kami bisa melihat apa yang belum kami lihat, supaya nanti apa yang terlihat terjadi dari apa yang tidak kami lihat itu. Kami mau beriman Tuhan, kami ingin membangun hubungan dengan Engkau, ya kami ingin semakin percaya kepadamu, kami tahu Tuhan, untuk bisa semakin percaya kepadamu, kami butuh hubungan yang lebih lengket dengan Engkau. Ya, biarkan kami semakin intim dengan Engkau Tuhan, dan kami juga semakin tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu dalam kami. Dan kami tahu ketika kami tinggal dalam Engkau dan firman-Mu dalam kami bisa meminta apapun karena kehendak-Mu lah kehendak kami. Ya, biarkan kehendak-Mu jadi kehendak kami Tuhan, sehingga kami keputusan-keputusan yang kami buat, permintaan yang kami minta, semuanya benar-benar sesuai dengan apa yang Kau mau dan apa yang Kau senangi saja Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, ketika Kau memberikan kami sebuah visi, itu pasti akan terjadi kalau emang dari Engkau. Dan kami hanya tinggal tunggu waktu bermainnya saja. Kami ingin tetap konsisten beriman, kami mau tetap konsisten berdoa. Dan latih iman kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, seorang murid, ya seorang penjala manusia juga Tuhan. Karena kami tahu yang namanya visi dari Engkau pasti berhubungan dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya, kami mau Tuhan Kau pakai lebih lagi, pakai hidup kami Tuhan. Ya, kami mau semakin intim dengan Engkau dan semakin jadi berkat lebih luas lagi.
Kami percaya Tuhan semuanya akan terjadi di kehidupan kami, Kau yang sertai kami, Roh Kudus didik kami, supaya kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, semuanya benar-benar sesuai dengan gambar Kristus. Ya, kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.